Saya, Fajrina Kusumahandayani, nomor induk mahasiswa 2101421065 dari kelompok 5, rombel 1. Perkenalkan, nama saya Anggita Sonyaruri dengan NIM 21014-21067 dari kelompok 5, rombel 1. Assalamualaikum, saya Iva Milatul Azariyah dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 21014211068. Saya akan menjelaskan tentang hakikat membaca. Yang pertama, menurut Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Yang kedua, menurut Mr. Jewell, dalam buku Mr. Sanjaya tahun 2005, membaca adalah sebuah proses untuk dapat mengenal kata-kata dan memadukan menjadi arti kata dan menjadi kalimat dan struktur baca. Yang ketiga, menurut Haryadi, membaca adalah interaksi antara pembaca dan penulis. Interaksi tersebut tidak langsung, namun bersifat komunikatif. Komunikasi antara pembaca dan penulis akan semakin baik jika pembaca mempunyai kemampuan yang lebih baik. Pembaca hanya dapat berkomunikasi dengan karya tulis yang digunakan oleh pengarang sebagai media untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan pengalamannya. Persamaan pengertian membaca menurut ketiga ahli tersebut yaitu memiliki kesamaan dalam membahas pengenalan kata-kata yang dapat menjadi pesan dalam interaksi seorang penulis dengan pembacanya. Perbedaan pada ketiga pengertian tersebut yaitu pendapat Tarigan yang lebih fokus membahas pesan yang dapat diambil dalam kegiatan membaca. Mr. Jewell mengarah kepada struktur kalimat, sedangkan Haryadi berpendapat bahwa membaca adalah interaksi komunikasi antara penulis dan pembaca. Ketiga pendapat tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang hampir sama, yaitu hanya berfokus pada satu bidang. Hal itu juga akan menjadi kelebihan jika pendapat ketiga ahli tersebut dapat digabung sehingga menjadi sebuah konsep yang lebih luas dan rinci. Membaca dapat diartikan sebagai dua proses, yaitu proses fisik dan proses psikologis. Proses fisik berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual yang merupakan mekanisme dalam membaca. Sedangkan proses psikologis diartikan ketika indera visual mengirimkan hasil pengamatan terhadap tulisan kepada pusat kesadaran melalui sistem saraf. Selanjutnya, pendekatan dan teori membaca. Pendekatan pertama, yaitu pendekatan konseptual. Tokoh dalam pendekatan ini adalah Kenneth S. Gottman. Ia menyatakan bahwa membaca pada hakikatnya merupakan proses komunikasi yang melatar belakangi pendekatan konseptual. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan empirikal. Pendekatan ini mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman dan penghayatan atas proses membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun dari orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan eksperimental, meliputi bermacam-macam studi dan penelitian yang dilaksanakan dengan eksperimental untuk mengkaji bagaimana pemahaman berlangsung. Masalah yang dikaji dalam proses membaca pada dasarnya berkisar di sekitar proses pemahaman atau pengungkapan makna dari bacaan. Yang pertama, pendekatan konseptual. Kerangka berpikir Gottman antara lain, pertama, membaca dimulai dengan menghadapi bahasa tulis. Kemudian, tujuan membaca adalah merekonstruksi makna. Alat sistem penulisan alfabet ada hubungan antara bahasa lisan dengan bahasa tulis. Persepsi visual termasuk dalam proses membaca. Bentuk huruf, urutannya, serta kelompok-kelompoknya tidak sama sekali membaca makna dalam dirinya sendiri. Kemudian maknanya ada dalam jiwa pengarang dan pembaca. Dan pembaca umumnya mampu merekonstruksi makna atau pesan yang ditekankan oleh pengarang. Nah, dari kerangka berpikir tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian membaca adalah suatu proses yang rumit, di mana pembaca melakukan rekonstruksi dalam tingkatan tertentu terhadap pesan yang dituangkan oleh pengarang dalam bahasa tulis. Kemudian yang kedua ada pendekatan empirikal. Nah, empirikal ini berasal dari kata empiris. Empiris artinya berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan. Nah, di pendekatan empirikal ini ada 3 teori yang mendukung pendekatan empirikal. Yang pertama, teori yang memandang membaca sebagai proses
dikemukakan oleh Edward L. Thorndike. Kemudian yang kedua, teori yang memandang proses membaca sebagai seperangkat keterampilan oleh William S. Gray. Kemudian yang ketiga, teori perseptual oleh D. H. Russell. Ini berarti pendekatan empirikal mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman dan penghayatan atas proses membaca, baik dari penyusunan teori maupun dari orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Yang terakhir ada pendekatan eksperimental. Nah, eksperimental ini dasarnya berkisar di sekitar proses pemahaman atau pengungkapan makna dari bacaan. Beberapa penemuan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengajaran membaca ada dua. Yang pertama, penemuan mengenai pembentukan konsep dalam membaca, dan penemuan mengenai peranan penguasaan bahasa pembaca dalam proses memahami makna pada waktu membaca. Itulah penjelasan tentang hakikat membaca, pendekatan membaca, dan teori membaca oleh kelompok 5. Sekian dari kami, terima kasih.